rezeki. Satu sama terhubung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi Magnet Rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Alhamdulillah Bapak Ibu, senang sekali bisa ini adalah hari yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama kita syukuri, dan hari ini kita mensyukurinya dengan menuntut ilmu ya. Mudah-mudahan dengan kajian Magnet Rezeki ini kita semuanya diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong-ngomong, ini harinya hari Selasa, jamnya jam 9 ya. Siang ya, subhanallah ya. Jadi siang disempetin ya. Yang nggak kerja ngapain kerja? Capek kerja itu. Enakan bersenang. Jadi untuk apa manusia ciptakan? Bersenang-senang ya. Ngapain kerja, capek ya. Kalau saya mau udah nggak mau kerja ya. Maunya ngapain? Bersenang-senang ya. Dan itu adalah satu hal yang sekarang sudah mulai hilang dari kalangan kaum muslimin, ya enggak? Ya, padahal kita diciptakan untuk apa? Untuk bersenang-senang. Banyak orang yang bertanya pada saya, Pak Nas, ayatnya apa? Kok bersenang-senang? Ayatnya surat 2 ayat 35. Ya, coba boleh kita buka 2 ayat 35. Itu adalah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian ayat pertama kali yang diturunkan. Ya, ayat yang pertama kali diturunkan, banyak orang berpikirnya Iqra, betul nggak? Itu betul ya. Ayat yang pertama kali diturunkan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu ayat yang pertama kali diturunkan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau ayat yang pertama kali turun untuk manusia, ya surat yang diturunkan pada Nabi Adam alaihissalam. Nah, rangkaiannya itu ada dalam surat Al-Baqarah ya. Saya ambil yang 35-nya ya. Itu adalah rangkaian ayat yang pertama kali turun. Apa kata Allah ketika Nabi Adam bertanya, "Ya Allah, untuk apa saya diciptakan?" Ya. Apakah saya harus kerja keras, menanam atau bagaimana? Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Apa kata Allah? Jawaban Allah dalam surat Al-Baqarah itu ya, yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. Uskun anta wa zawjukal jannah. Uskun anta wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Ya Adam, uskun anta, duduklah diam engkau. Ya, uskun di sini artinya adalah duduk diam, nggak ngapa-ngapain. Tuh. Ya, inilah asal kata dari ini sakana ya. Kemudian kalau kita menikah mau ngapain supaya hidupnya sakinah ya. Asal katanya ini duduk diam. Nah, sekarang ini lagi pada duduk diam. Ini namanya ya duduk diamlah, uskun ya. Mereka duduk diam, ngapain tuh coba? Kan Nabi Adam nanya, "Ya Allah, ngapain saya uskun?" Ya. Kalau duduk diam aja nggak seru. Ya, anta ini Nabi Adam, wa zaujuka dan pasangannya. Siapa pasangannya? Kalau duduk sendirian kagak seru.
betul nggak? Tapi kalau duduk berdua, ini dibereskan. Ya nggak? Itulah dia, ya Allah tuh uskun anta wa zaujuka al-jannah, di mana? Bersyurga. Ya, sudahlah duduk diem aja sendiri dan bersama-sama istrinya di dalam surga. Wakula, dan makanlah, ya, nikmatilah. Wakula minha, di dalamnya itu ragadan, ya, yang banyak, ya. Lagi baik haitsu syi'tuma, dimanapun kamu temui. Dimanapun kamu temui itu, makan semuanya, nikmati itu. Gak perlu bayar ya Allah, gak perlu kerja ya Allah, gak perlu ngutang ya Allah, gak perlu. Ngapain ngutang? Ya. Wala takra, di sini titik nih, harusnya titik, ya. Ini dititik oleh Allah, dalam tafsir disebutkan ayat ini di stop sama Allah selama 500 tahun. Ya, ayat ini nggak Allah sambungin, ya. Ini sampai 500 tahun surga, bro. Bukan 500 tahun dunia. 500 tahun surga, sampai Allah ingin buat sebuah, ya, ujian. Ya, ujiannya apa? Ujiannya adalah, ya, maaf. Ini saya setting dulu supaya tidak. Ya. Kemudian akhirnya Allah tambahkan itu ayat wala taqraba, ya. Dan janganlah engkau, ya, wala taqraba, janganlah engkau dekati. Qarib, muraqabatullah, ya, mendekat kepada Allah, ya. Ini wala taqraba, dan janganlah engkau dekati hadhihi, ya, ini asyajarah, pohon, jangan dekati pohon ini, ya. Fatakuna, yang akan menyebabkan kamu termasuk minazza. Jadi ayat yang pertama kali turun bukan Iqra. Ayat yang pertama kali turun ini Al-Baqarah ayat 35. Sebenarnya sih dari 30, ya. Tapi ayat yang pertama kali turun ini nih, ini masih dialog antara Allah dengan nabi, dengan malaikat. Jadi ini dialog Allah sebelumnya itu dengan para malaikat. Tapi yang dialog Allah dengan Nabi Adam ini di sini, ya. Jadi untuk apa manusia diciptakan? Bersenang-senang di surga. Halo. Hai. Panas kok langsung to the point gitu kan? Ya kan kita lagi ngaji ya. Kayaknya tadi pas saya itu, sebagian besar udah ikut seminar. Ya udah kita dalemin sekarang, ya. Jadi ada yang bilang gini, Pak Ustaz, Pak Nas, bukankah kita diciptakan untuk beribadah? Itu setelahnya. Ya, sebelumnya kagak ada ibadah. Sampai sini kagak ada ibadah. Jadi dari sini sampai sini, ya, bisa besarin aja dikit ya, supaya seru. Nah, dari sini sampai sini, ini kagak ada ibadah. Jadi, ya, tidak diciptakan manusia untuk beribadah. Diciptakannya untuk apa? Bersenang-senang. Coba pakai tangan, bersenang-senang. Untuk apa manusia diciptakan? Bersenang-senang, ya. Tidak ada ibadah, nggak ada. Awalnya nggak ada ibadah, nggak ada kerja, apalagi ngutang. Wah, anti banget di surga ngutang mah. Kredit, wah anti di sana mah nggak ada kredit, nggak ada tukang kredit di sana. Sekarang iya banyak banget tukang kredit ya. Sampai sekarang tukang kreditnya nawarinnya malah SMS gitu, ya. Saya kadang-kadang berdoa mereka, Pak, segeralah bertobat. Tapi dia nggak dengar emang kerjaan dia, kok gimana lagi? Jangan-jangan yang SMS juga mesin kali ya, robot ya. Jadi diciptakannya kita untuk bersenang-senang. Jadi, ya. Nah, ini tidak ada ibadah sampai di sini. Tapi setelah itu, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan sentuh ini pohon, malah disentuh, ya. Malah disentuh. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma. Dikeluarkanlah mereka berdua mimma kana fi, ya, dari keadaannya yang di dalam surga itu. Ya. Kemudian apa kata Allah? Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, ya. Dan kami berfirman, turunlah kamu. Ya. Turunlah kamu. Nah, udah enak-enak di surga, kemudian disuruh turun. Ya Allah, ya. Karena apa? Ya, nanti kita akan bahas nih karena apanya, ya.
turunlah kamu, sebagian kamu jadi musuh bagi yang lain. Tuh akhirnya yang tadinya udah saling satu sama dan terhubung, ya kan, di dalam surga, terus kemudian Allah bilang kalian akan saling berselisih satu sama lain, akan saling gosip satu sama lain, akan saling ghibah satu sama lain, akan saling mengambil uang satu sama lain, akan saling menzalimi satu sama lain, akan saling membunuh satu sama lain. Nah ini Allah yang bilang, ya, menjadi musuh bagi yang lain, ya. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, ya. Wa mata'un, dan kesenangan ilahin, ya. Kesenangan hidup ilahin sampai waktu yang ditentukan. Nah, yuk kita pelajari ayat ini. Ini kita belajar tafsir 2 ayat ini aja udah cukup, masya Allah. 2 ayat ini udah cukup. Sebenarnya kalau kita mau ngaji ya, kita ngajiin 2 ini aja udah cukup ya. Kita nggak perlu ayat yang lain. Tapi subhanallah Allah ngejelasin. Tapi 2 ayat ini aja, masya Allah. Apa kata Allah? Turunlah kamu, ya. Akhirnya kenapa kita turun? Karena kita digelincirkan oleh syaitan. Jadi ilmu magnet rezeki itu mulainya dari ini doang. 35, 36. Ini magnet rezeki diturunkan semuanya jadi ilmu. Dari 2 ini doang. Jadi 101 jurus. Ya. Jadi dari 2 ini aja kemudian jadi. Pertama, manusia hidupnya untuk bersenang-senang. Makanya nanti saya lagi siapin judul bukunya Bahagia Tanpa Syarat, ya. Siapa yang mau bahagia? Kayaknya nggak semuanya, ya. Ada yang ngomong angkat tangan masalahnya, ya. Siapa yang mau bahagia? Oh, semua mau bahagia, ya. Siapa yang mau duit? Banyak orang yang menghubungkan antara bahagia dengan duit, ya. Kalau dapat duit baru bahagia, padahal enggak. Sebab kita bahagia bukan karena duit. Duit mengikuti ketika kita bahagia. Jadi kalau kita udah bahagia, insya Allah duit ngikutin. Makanya kajian magnet rezeki, duduk diam, rezeki datang sendiri. Karena kita balik lagi ke sini. Ketika kita duduk diam, ya, kemudian duduk diamnya bukan duduk diam santai, tapi duduk diamnya di sorga. Di sorga apa? Ada syarat-syaratnya di sorga. Yang pertama, hidup untuk apa? Bersenang-senang. Yang kedua, kalau kita mau senang-senang, ya, kalau kita mau senang-senang, jangan mau digelincirkan oleh syaitan. Ya, jangan mau digelincirkan oleh syaitan. Ini yang kedua. Jangan mau digelincirkan oleh syaitan. Karena syaitan ini pengennya kita tuh, ya, kita digelincirkan. Nah, syaitan senangnya kalau kita buat dosa. Maka apa yang membuat hidup kita tidak jadi ajaib lagi? Dosa. Udah nggak ada yang lain. Maka hidup kita di dunia, itulah muncul ayat berikutnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah supaya apa? Supaya dosanya gugur, ya. Supaya balik lagi ke supaya dosanya gugur. Ketika dosanya udah gugur lagi, hidup di surga lagi, hidupnya bahagia. Maka awal mulanya visi hidup manusia adalah untuk bahagia. Halo. Hai. Misalnya begini, ya. Ada yang punya perusahaan di sini? Misalnya, atau kerja di sebuah perusahaan, ada? Nah, pada saat kerja di sebuah perusahaan, kita nanya nggak visinya perusahaan itu apa? Betul nggak? Biasanya visi perusahaan itu apa? Visi apa tuh? Menjadi number 1, ya, perusahaan terbaik se-Asia Tenggara, kan gitu. Biasa gitu ya, visi gitu. Nah itu artinya semua orang yang ada di dalam perusahaan itu didorong visinya untuk ke sana. Didorong semua visinya untuk mencapai target menjadi number 1 di Asia Tenggara. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu semua, apa visi hidup kita di dunia? Visi hidup Bapak Ibu semua. Visi hidup surga, apalagi visinya. Kan kalau perusahaan ada visi, Bapak Ibu punya visi nggak? Negara kita Indonesia, visinya apa? Adil makmur. Itu bukan 02 ya? Ya pokoknya itu visi, ya. Visinya adil makmur negara kita. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu sudah pernah belum bikin visi hidup? Pernah nggak Bapak Ibu? Coba sekarang bikin dong hari ini. Hari ini kita mau bikin visi hidup.
visi hidup kita untuk apa? Bahagia, bersenang-senang gitu. Untuk apa sih, Pak? Ngapain sih kita sekolah, SD, SMP, SMA, terus kemudian kuliah, cari kerja dapat duit, ujung-ujungnya buat apa? Bahagia, betul nggak? Gitu. Ya udah, ya. Ngapain lagi bahagianya kalau pakai syarat? Sekarang aja bahagia. Bisa kok bahagia, ya. Panas, saya tuh mau bahagia panas, tapi saya belum punya kerjaan. Gitu. Berarti bahagianya dia bersyarat kalau dia punya kerja. Panas, saya tuh mau bahagia panas, tapi utang saya, amanah saya masih banyak. Berarti dia bahagia kalau utangnya lunas. Sampai kapan dia utangnya lunas? Itu dia. Berarti kagak bahagia. Jadi selama utangnya kagak lunas, dia kagak bahagia. Panas, saya tuh baru bahagia kalau punya suami panas. Ya, maka dia bahagia bersyarat. Dia akan bahagia kalau dia menikah. Ketika punya suami, dia bahagia kalau punya anak, ya, agak punya anak-anak, gitu ya. Setelah punya anak, bahagia kalau, gitu. Akhirnya kalau, akhirnya bahagianya kapan? Pas saat mau meninggal dunia, iya ya, saya belum dapat bahagia ya. Halo, dia baru sadar tuh. Sama ada sebuah anekdot, ada seorang dari kota datang ke kampung lah, katakanlah di Papua, gitu ya. Kamu, ya, kenapa kok, ya? Nggak bersemangat ngambil udangnya tuh, nggak bersemangat ngambil hasil tangkapan laut gitu, ya. Emang benar Bapak Ibu, di Papua itu ada adik saya waktu itu ke Merauke gitu ya, orang sana nggak terlalu senang gitu ngumpulin banyak udang gitu, ya. Itu kalau diambil gitu, ya, 2 jam udah dapet gitu, udah gitu ya. Terus kemudian lalu dimakan, besoknya baru nangkep lagi gitu, ya. Itu orang kampung begitu, ya. Terus kemudian datanglah orang kota, kok kamu kayak gitu? Kenapa kamu nggak mau bersemangat dalam bekerja? Maksudnya, ya udah loh, ini kan waktu kamu masih panjang, 2 jam, tambahin lah tuh sampai, ya, kerjalah sampai 10 jam, ya, kerja sampai 10 jam, supaya nanti kan kamu dapat ikan itu, ya, banyak, udangnya banyak. Oh iya. Setelah itu kamu bisa jual. Setelah itu, ya, kamu dapat duit. Setelah dapat duit, kamu bisa berlibur, ya. Berlibur di mana? Di pantai di seluruh dunia, ya. Nah ini kan pantai. Ini kan pantai, ngapain itu panjang lebar gitu? Ngapain panjang lebar? Saya mau ke pantai orang. Lah pantai sekarang saya aja udah cakep banget. Ya. Jadi ngapain saya harus hidup bahagia? Ya, dengan cara kamu, saya sudah bahagia dengan cara saya. Maka, ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, selama ini kita dicuci otak kita untuk bahagia pakai syarat, ya. Pakai syarat, kita bahagia dengan bersyarat. Bahagia kalau udah punya kerjaan, bahagia kalau punya anak lelaki gitu, ya. Saya kan anak saya udah perempuan semua. Orang bilang sabar Pak Nas, nanti juga dapat menantu. Loh, berarti saya, ya, bahagianya pada saat punya menantu enak aja. Berarti kan lama lagi nih saya bahagia, betul nggak ini? Nah, maka saya pakai bahagianya dengan bersyarat, ya. Akhirnya saya nggak akan pernah jadi bahagia pada saat dapat menantu punya anaknya perempuan lagi. Nah, terus sampai kapan saya bahagia? Maka saya memilih bahagia hari ini. Sama seperti si orang kampung itu, memang kelihatannya gaya hidup orang kampung itu kagak ngotak banget, kagak keren gitu loh, ya, kagak metropolitan gitu loh, ya. Kok kayak gitu sih gaya hidup loh? Emang iya, kita mau ngapain? Kita kan buat bahagia. Maka jadilah kita berbahagia. Satu-satunya syarat yang diperbolehkan untuk kita untuk bahagia adalah syaratnya satu, nggak ada dosa. Udah gitu. Kalau syarat itu terpenuhi, udah pasti bahagia banget. Udah pasti bahagia banget, ya. Kalau kita udah nggak punya syarat, ya. Syaratnya syarat dunia, tapi kita syaratnya syarat apa? Syaratnya syaratnya jangan punya dosa lagi. Kalau udah nggak punya dosa lagi, udah cobain dah, cobain. Kagak perlu kerja beneran. Ya Allah enak, ya. Kalau kagak punya siapa di sini yang nggak punya dosa? Gak pantesan kagak bahagia. Tuh, ya. Pantesan kita kagak bahagia. Lah ini ayatnya kan begitu, ya.
Dia udah di sorga, terus kemudian setelah itu Allah uji, jangan dekati pohon, malah dekati pohonnya, tergelincirlah dari syaitan, kemudian akhirnya dikeluarkan, kemudian turunlah kita, akhirnya jadi musuh satu sama lain. Akhirnya ya, yang tadinya kita ngambil satu aja itu untuk makan sendiri gitu, kemudian sekarang kita ngambilnya di banyak. Ketika ngambil banyak, yang lainnya kekurangan, akhirnya apa yang terjadi? Saling berselisih. Itu punya bagian gua loh. Siapa yang bilang? Ini kan laut Allah, ya. Siapa aja yang bersemangat dia yang dapat dong. Ya tapi itu gimana dong? Besok kita kagak ada undang lagi dong. Ada tapi udah yang kecil-kecil, yang gede-gede gue udah ambil. Ayo gitu. Ayo yang terjadi begini ini yang terjadi. Ada yang serakah, ya. Ada yang nggak kebagian, ya. Terus kemudian, ya. Udah deh. Makanya turunlah para nabi untuk mengatakan kepada orang-orang yang serakah, jangan kayak gitu. Apa yang terjadi? Ya, orang-orang yang serakah itu kagak mau dengar. Sampai Allah yang mengazab mereka dengan gempa, ya, dengan ditenggelamkan dan seterusnya. Sampai sekarang kisah hidup manusia cuma begitu doang. Kisah orang kampung yang hidup di sorga, tapi dia ngotak, ya, pengen jadi orang kok. Nanti Bapak Ibu semua, ya, kalau seandainya kita udah nggak punya dosa lagi, Masya Allah, semuanya yang kita jentikan jari aja datang, kagak perlu ngutang, kredit, beli bahkan. Ya, kita bisa datang sendiri. Itulah yang terjadi pada alumni-alumninya Magnet Rezeki. Insya Allah, siapa yang mau hidupnya bahagia, katakan saya. Maka gimana caranya? Bersenang-senanglah, ya. Bersenang-senang syaratnya apa? Jangan ada dosa. Nah, jangan ada dosa ini, ya, harus dilakukan dengan berbagai macam upaya. Salah satunya adalah dengan membuka perisainya. Ya, buka perisainya. Karena gini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita nih, ya, ternyata demen banget buat dosa. Ternyata, iya benar, ya. Emang teorinya mah gampang banget, teorinya gampang banget, tapi ternyata manusia itu seneng banget buat dosa. Sehingga akhirnya, kenapa judul materi, ya, saya tuh berjudulnya Perisai Rezeki. Waktu itu Mas Ipo tanya saya, Pak Nas, kenapa sih judulnya bukan Perisai Rezeki? Kenapa sih judulnya Perisai Rezeki? Perisai itu kan positif konotasinya. Gitu. Kenapa judulnya bukan hambatan rezeki? Dia bilang gitu, ya. Nah, bukan Pak Ipo. Kalau hambatan itu ada yang menghambat, kalau perisai itu dia cintai. Karena memang orang sangat mencintai perisainya. Dia pikir itu positif, padahal nggak positif. Halo. Hai. Dosa itu nggak positif, tapi bagi orang yang demen sama dosa, positif banget. Sehingga akhirnya dia bawa kemana-mana itu dosa. Dibawa kemana-mana itu perisai, dan dia berpikir bahwa perisainya inilah yang akan membuat dia hidup bahagia, padahal tidak ada satupun kebahagiaan yang bawa perisai. Maka caranya untuk dapatkan rezeki, kalau dari atas, air dari atas turun ke bawah, ya, kemudian ya kita ada di bawah, udah pasti kena airnya. Tapi ada orang yang nggak kena air. Siapa dia? Orang yang pasang perisai, orang yang pasang payung, orang yang pasang bendungan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia, ya, air turun hanya melintas saja, dia nggak kena airnya. Maka gimana caranya untuk dapatkan air? Buka perisainya. Bagaimana caranya? Coba pakai tangan semuanya. Bagaimana caranya? Buka perisainya. Bagaimana caranya untuk dapatkan air? Buka perisainya. Kayak tentara gitu. Buka perisainya. Bagaimana caranya untuk dapatkan air? Buka perisainya. Bagaimana caranya untuk dapatkan air? Buka perisainya. Kalau air itu rezeki, bagaimana caranya untuk dapatkan rezeki? Buka perisainya. Kalau rezeki itu ada, kalau air itu adalah keajaiban, bagaimana caranya dapatkan keajaiban? Buka perisainya. Sesederhana itu. Buka perisainya. Tapi itu dia. Perisai adalah dosa-dosa yang kita cintai. Boleh dicatat. Perisai adalah dosa-dosa yang kita cintai. Bukan cuma sekedar kalau dosa yang kita nggak sukai mah itu bukan perisai namanya. Kita tahu nih kalau zina itu dosa, dan kita memang tidak pernah melakukannya, maka itu bukan perisai kita. Ya, itu bukan perisai kita. Kita tahu kalau, gitu ya, kita tahu kalau membunuh itu dosa, dan kita tidak pernah membunuh, maka itu bukan perisai kita. Halo? Jadi kalau ada yang nanya, Pak Nas, perisai saya itu apa ya? Gitu. Perisai kamu adalah, perisai kita semua adalah dosa yang kita cintai. Itu perisainya. Kalau yang bukan kita cintai berarti bukan dosa, bukan perisai, sorry, bukan perisai. Karena kita kagak cinta, mau gimana ceritanya? Ya. Ada orang yang cintai membunuh, ada loh. Orang yang pengennya bunuh aja gitu, pengen ngebunuh orang aja gitu.
Bawaannya pengennya setiap ada orang bom, 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 gitu ada. Ya. Dan itu dia nggak ngerasa kalau itu tuh adalah dosanya dia nggak ngerasa loh. Oh saya happy kok. Ya, ada orang yang saya senang banget lihat. Nah, sekarang dilatihnya anak-anak main PUBG. Oh PUBG ya, PUBG. Nah itu kan PUBG itu ngelatih kita untuk membunuh. Dan kita senang, happy. Diwujudkan rasa happy, diwujudkan rasa bahagia ketika melihat kepala orang ketembak dan kebelah dua. Ya, gitu kan? Jebrok, 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 gituin, masya Allah tuh. Nah, kalau dia udah kecanduan ame PUBG, itulah perisai dia. Maka gimana caranya supaya dapat keajaiban? Lepas itu PUBG, baru kerasa itu ilmu magnetisme. Ya, halo. Kayaknya ada yang kedap-kedip. Oh, makanya tuh. Iya benar. Maka kalau seandainya, jadi kalau ditanya, lah panas ada nggak perisainya? Ada. Apakah panas nggak ada perisainya? Ada. Hal-hal yang sangat saya cintai tapi itu dosa. Dan itu ngilanginnya nggak gampang. Kayak Spider-Man. Pernah nonton nggak nih? Black Spider-Man. Nempel yang hitamnya itu. Pernah tahu nggak? Nggak tahu. Udah ngaku aja dah, kita subi semua dah. Suka film. Lah itu saya pernah nonton kan. Spider-Man hitam itu bagus itu, ya, sebagai salah satu permisalan dari perisai. Nempel si hitamnya itu, terus kemudian untuk menghilangkannya itu nggak gampang. Perlu ada, ya, gelombang gitu ya. Terus kemudian ya, akan di ujungnya itu bagaimana cara menghilangkan perisainya, ya. Itu kan udah nempel kepada si temennya itu, si namanya Brooks. Ada ingat kan nih? Nggak ingat. Itu nempel ke dia tuh, karena dia nggak suka banget kan sama si Peter Parker. Peter Parker, dia nggak suka banget sama Peter Parker itu ya. Terus kemudian akhirnya dia James Brooks Junior 1. James Brooks Junior. Nempel tuh, gitu. Nah pada saat dialah bekerja sama dengan monster, ya, pasir. Monster pasir. Gebuk itu si Spider-Man-nya tuh. Nah pada saat digebuk itu, terus kemudian ya ternyata jatuh tuh apa namanya tuh? Bukan lonceng, pipa. Iya ada yang ingat. Iya pipa tuh. Pipa jatuh, terus kemudian keluar, gitu kan? Langsung si Spider-Man tuh yang asli, oh iya bener gitu juga tuh caranya untuk ngilangin perisai dia. Gitu kan? Akhirnya jebret itu pipanya, dia dimasukin dalam satu itu, kemudian gitu kan, terus kemudian si Brooknya itu ditolongin sama dia. Gitu. Seingat kan nih? Lah untuk membuat kita ya memahami tentang betapa perisai kita cintai. Dan kita cinta itu melepaskannya nggak gampang. Melepasnya nggak gampang. Kalau ada yang kecanduan narkoba, itulah perisainya. Narkoba itu perisai bagi dia. Sesuatu yang kita kecanduan itulah perisai bagi kita, ya. Yang kecanduan apa? Yang kecanduan rokok, mohon maaf, ya, bagi yang rokok, itu tuh perisai. Saya nggak katakan itu dosa, cuma itulah penghalang keajaiban. Ya, itulah ya perisai dia, dan dia sangat mencintainya. Kalau ada yang ngasih dalil gitu kan, dia selalu punya dalil yang lebih hebat daripada dalilnya. Betul tidak? Pokoknya kalau orang kalau udah suka banget ya, suka ngegosip, ya, suka nggak nih ngegosip? Kalau digosip makin, itu tuh ngilangin gosip nggak gampang buat orang yang suka gosip. Gitu. Lu tahu nggak? Apa? Langsung tuh kepo, gitu kan? Pokoknya bawaannya tuh, langsung tuh itu perisai. Gitu ya. Jadi apa-apa yang saya punya perisai juga, ya. Saya punya perisai, ya. Misalnya perisai saya nih, aduh, udah dibuka nggak ya? Misalnya ya, tidur pagi itu perisai. Bagi saya, kadang-kadang tuh ya, punya aja alasan saya tuh, punya aja alasan saya. Semalam kan saya barusan nyetir dari Subang gitu, ya. Kemarin tuh saya ke
ke pesantren anak. Kan saya anak bagi dua, yang satu di Depok, tiga di Depok, tiga di Subang. Ya. Terus kemarin istri saya tuh kangen banget udah gitu ya. Ya udah dah saya ngomong sama pesantren, maaf ya pesantren Khairul Raziqin itu mereka kan motong hari Senin. Aduh, mohon maaf deh, saya harus nganterin istri saya dah, gitu kan. Nah, driver saya Bang Ilo, gitu ya. Ini multi talent gitu, multi talenta. Dia bisa nyembeli juga, bisa benerin listrik, ya. Bisa ngecat, bisa nyupir. Nah itu Bang Ilo tuh, ya. Akhirnya saya bilang, udah Bang Ilo, nggak usah ikut saya. Bang Ilo temenin ini deh. Takutnya ada apa-apa anak-anak, motong kan nggak. Ya udah biar saya nyetir sendiri. Saya nyetir sendiri deh tuh. Istri saya bilang, Bi, beneran Bi, beneran Bi, beneran. Ya udah bismillah. Pergilah saya, gitu ya. Ke Subang itu pulang, masya Allah. Jalan Cikampek itu seru. Ya Allah, apa begini tuh. Masya Allah, nyampe rumah baru hampir jam 12, ya. Terus langsung tidur kan, udah tidur gitu. Terus ya pagi-pagi itu Anggi, Ustaz, udah nyampe mana? Bentar. Ini jamaah Ustaz udah pada datang, bentar. Nah itu perisai saya itu, ya. Alasannya ada. Bentar, Anggi mah kagak paham ya, gitu. Saya kan barusan capek, gitu. Nggak paham ya. Cuma jamaah udah pada nunggu. Seandainya saya turuti perisai saya sampai jam 11 siang, maka Bapak Ibu semua udah mulai resah dan gelisah menanti di sini melihat semut merah. Akhirnya muncul, ya, dari sana tuh turunan-turunan dosanya, ya, terumbu karang, orang yang tersinggung, sakit hati, lalu kemudian sayanya diomongin, itu kan Ustadz apaan tuh, janjinya kagak tepat, macam-macam, nah kayak gitu-gitu tuh. Gara-gara apa kita diomongin? Gara-gara kita ini kagak jaga perisai kita sendiri, gitu. Nah kita kalau saling diomongin orang, ya udah, itu adalah feedback dari orang bahwa kita tidak mau melepas perisai kita. Halo. Lepas perisainya aman deh tuh, kita kagak bakal diomongin orang gitu, kagak bakal disakiti orang, kagak bakal harta kita diambil orang, kagak bakal kita punya musuh sebagaimana ayat yang tadi. Kita bakal punya musuh, kenapa? Karena kita punya perisai itu, si hitam, si Black Spider-Man, Brock Junior. Halo. Panas tahu-tahuan aja. Nah kan saya mau ngisi materi, maka saya harus punya bahan. Supaya seru, kita gimana sih ngegambarkan lepas perisai itu tuh kayak gimana sih? Ya gitu, karena kita cinta betul sama perisai itu. Pokoknya apa yang kita cintai, tapi kita tahu kalau itu salah. Kita tahu kalau itu salah, tapi kita sangat cintai. Ini satu ya, perisainya ini. Yang nggak gampang adalah kita kagak tahu kalau itu salah dan kita sangat mencintainya dan itu adalah perisai. Itu lebih nggak gampang melepasnya, gitu. Dan itu yang nggak gampang. Makanya dalam training mahal rezeki itu kita coba ngilangin, gitu. Dan itu ketika orang mau diomongin, coba itu kan apaan? Emang saya punya dosa gitu. Ini contoh ya. Saya ngomongin nggak ya di live nih. Karena sebagiannya ceritanya aib. Live, nggak usah dah. Jadi penasaran. Kajian ini barusan lepas ini nih, apa si dia tuh zolim Ustaz, ya. Zolimnya gimana? Pernah ngebunuh nggak? Ya belum Ustaz. tapi dia tuh, ya. Tapi dia tuh main pukul Ustaz, ya. Pernah Ustaz, saya tuh dipukul sampai berdarah. Pokoknya sudah nggak ada benda. Pengen aja dah saya cerai gitu. Nah yang kayak gini-gini itu tuh cara nyelesainnya kalau kita sebagai seorang konselor itu pasti ada dosanya dia. Nanti dah ujung saya ceritain. Jadi jangan pulang sebelum sampai terakhir. Jadi ya, apa itu perisai? Perisai adalah sebuah dosa, kesalahan yang amat sangat kita cintai. Ketika kita melepaskannya itu penuh penderitaan dan perjuangan. Itulah perisai. Ya. Kalau bukan itu bukan perisai. Bagi saya, nauzubillah ya, membunuh bagi saya membunuh itu bukan perisai saya. Karena saya tidak tega gitu, ya. Ngebunuh nyamuk aja ada perasaan bersalah saya. Berdarah.
Itu harus ada perasaan bersalah loh. Jangan sampai kita pakai ini nih, pakai karet tuh apa? Kemudian ada yang nyangkut itu ya, ambil kayu, itu nggak boleh, ya. Makanya main PUBG itu nggak boleh, main Mobile Legends nggak boleh. Pokoknya kalau ada yang games itu terus kemudian ada yang sampai gitu, aduh, saya emang nggak tega ya kalau seandainya kayak gitu tuh ya. Terus kalau ya, itu bukan tipe saya, tapi ada orang yang suka dengan itu, gitu. Nah, tapi temukan hal-hal yang kita cintai dan kita tahu kalau itu dosa. Itulah perisai. Yang kedua, cari tahu pada orang lain, pada teman kita. Makanya kan, ya, teman kita itu adalah, ya, ad-dinu, ya, ad-dinu ala agama seseorang itu adalah karena agama temannya. Khalili, apa terakhir Khalili? Ad-dinu ala Astagfirullah. Ya. Nah, jadi agamanya seseorang itu tergantung pada temannya. Kalau teman kita nih bisa nunjukin perisai kita, itulah teman. Cuma nggak gampang. Itu ada teman kita ngomongin perisai kita, gitu ya, apalagi dengan cara yang kasar, kita tuh nggak mau. Makanya nasihat adalah aset yang berharga bagi kajian. Boleh dicatat. Nasihat adalah aset yang paling berharga untuk mendapatkan kajian. Berapa orang yang ikut? 42. Subhanallah. Mbak Wahana, bukan semua yang kita sukai itu perisai. Semua yang dosa yang kita sukai, nah itu yang dosa. Sekalian jawab deh. Jadi kalau kita dapat nasihat, apa perasaan kita? Kalau kita dapat nasihat dari orang, dari temen gitu, terus kemudian ada rasa tuh kita nggak suka, nggak nyaman, itu perisai. Berarti itu perisai kita. Pulang langsung deh tuh mandi, ya, mandi basah, ya, mandi wajib, terus kemudian beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kenapa kok saya tadi dapat nasihat, kok saya nggak suka dengarnya? Gitu. Dapat nasihat, kok saya nggak suka dengarnya? Itu malah gitu. Itu tuh perisai. Ya. Makanya kenapa pas buka garpu tala banyak yang nggak cocok. Halo. Pas dibuka kenapa kagak cocok? Ya karena itu nasihat yang pedes dari Allah. Ya, siapa di sini yang sering garpu tala? Ngerasa ayat itu pedes amat sih gitu. Betul nggak? Kenapa garpu tala itu nggak gampang akhirnya? Kenapa kita akhirnya, akhirnya harus kayak gini dah tuh, kita ngumpul, kita ya kalau kayak gini kan karena gratisan kagak pakai AC gitu. Yang pakai AC kan bayar. Tapi nggak apa-apa lah, artinya kita syukuri. Makanya kita senang ngantor di sini karena ada masjid yang kita bisa pakai. Ya nggak apa-apa, nanti kita garpu tala bareng gitu di sini. Ya. Jadi sebenarnya kan ilmu magnet rezeki itu berkelindan semuanya. Ya, hanya ilmu dasarnya itu. Perisai rezeki adalah sebuah dosa yang amat sangat kita cintai. Pada saat ada orang ngomongin ke kita, kitanya kagak mau denger. Gitu. Kita kagak mau denger gitu. Terus kemudian rasa pedih di hati. Nah, akhirnya kita sebagai seorang teman, ya kita akhirnya cuma bisa reward. Ya udahlah, kita reward aja buat orang gitu kan. Kita berbuat baik aja orang. Nanti biarin punishmentnya urusan Allah. Makanya muncul ada ilmu magnet rezeki berjudul Just Reward No Punishment. Ya, Just Reward No Punishment. Audio keberapa tuh ya? Belum dibuat. Tapi udah disampaikan dalam materi-materi super training. Karena nggak gampang. Saya kalau nyampein, kenapa sih ada materi-materi panas yang nggak diaudiokan? Karena kalau saya ngomongin itu muncul perdebatan. Gitu. Ya, kenapa saya nggak ngomongin? Ya nanti dulu dah sampai mereka siap. Udah 44 itu aja udah cukup banget. Ya, 44 itu. Karena yang lain-lain itu menimbulkan perdebatan. Kalau saya munculin lebih cepat gitu, itu pasti ada orang yang nggak suka. Gitu. Nah, pas nggak suka itu langsung diserang dan segala macam. Bahkan kita mesti hati-hati gitu ya.
Karena tugas kita ya cuma mereward orang, tidak mempunishnya, ya. Mempanis urusan Allah, ya. Mempanis urusan. Contoh misalnya, saya kepada anak-anak saya, maka tugas saya adalah menemukan potensi-potensi ya lintah hitam dalam hati anak-anak saya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu sebagai orang tua, maka Bapak Ibu adalah menemukan lintah hitam itu, ya. Lintah hitam, ya. Seperti dalam film Spider-Man. Oke, temukan lintah hitam itu dan kemudian pelan-pelan. Nah, yang sering terjadi adalah ketika dia sangat cinta dengan lintah hitam itu, orang tua main pukul. Ya. Kita tahu kalau itu salah buat dia, terus kemudian gitu kan, lepasin nggak gitu. Kamu ini kayak gini, pukul gitu kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Luka tuh anak. Diingat sampai dewasa. Lah ini yang namanya bullying terselubung. Itu anak akhirnya potensinya itu tidak terbuka. Kenapa? Karena orang tuanya bullying. Tapi bullyingnya terselubung karena dia punya hak untuk membuli, ya. Punya hak untuk membuli. Akhirnya apa yang terjadi itu anak tuh tenggelam. Coba aja, ya. Kita pasti punya kenangan-kenangan masa muda kita, masa anak-anak kecil kita ketika diomelin sama orang tua. Dan itu kebawa kemana-mana. Dan itu yang membuat seorang anak itu tidak bisa berbakti secara maksimal pada orang tua. Kenapa? Karena itu. Ya. Nah, ketika anak nggak berbakti sama orang tua, akhirnya orang tua cukup ngomong kayak gini, anak durhaka. Gitu. Padahal itu lintah hitamnya. Nah, lintah hitam tuh lepasin pelan-pelan dengan metode yang bagus sampai kemudian akhirnya dia lepas gitu. Lepas dengan baik. Nah, jangan sampai akhirnya setiap kita melihat potensi apa si anak ini gitu kan, ada potensi hitam. Jadi kalau saya ini kan punya 6 nih anak saya. Itu masing-masing punya lintah hitam beda-beda. Perisainya tuh beda-beda. Ada yang perisainya di kebersihan, ada perisainya dengan ya kemalasan, ya. Ada yang perisainya itu gitu ya, itu ketidakpercaya dirian gitu. Itu beda-beda tuh perisainya. Nah, akhirnya muncullah ilmu garpu ta'ala untuk menyelesaikan satu persatu. Makanya ketika ada orang datang, ya ada anak saya, Abi, aku minta nasihat, ya udah coba buka garpu ta'alanya apa. Nah, garpu ta'alanya saya tinggal menemukan potensi lintah hitam yang ada dalam ayat itu dan nggak usah keluar dari ayat itu. Jadi ayat yang kebuka udah pasti ngepas, gitu. Pasti, bukan lagi insya Allah, karena itu ilmu pasti. Karena gini, kenapa sih Pak sampai saya yakin itu? Ya karena saya sudah melakukannya beribu kali. Saya sudah melakukannya beribu kali dan selalu tepat dengan prinsip yang tepat juga. Nah, sehingga akhirnya ya kita mampu melakukan proses itu. Sama dengan Google. Google itu kan kita nggak pernah tahu, kok si Google tahu sih? Kita baru aja ngetik nasi goreng misalnya ya, nasi goreng Bogor gitu, nasi goreng khas Bogor. Baru aja kita ngetik nasi, dia kasih suggested tuh goreng, ya, uduk gitu kan, kemudian lemak gitu kan. Nah kemudian kita ketik G, langsung dia goreng, gitu kan. Kemudian goreng apa tuh gitu kan, kampung gitu kan. Ya khas Bogor, khas apa gitu kan. Kemudian kita goreng K gitu kan, khas apa gitu kan. Ya, Bapak Ibu sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu, belum aja diketik loh, belum diklik search. Dia udah tahu kok apa yang ada di kepala kita. Betul nggak? Dia belum di search, dia udah tahu. Nah sekarang saya mau tanya Bapak Ibu semua gitu. Ya, Bapak Ibu pernah penasaran nggak dengan cara kerjanya Google? Ini Google gimana sih cara kerjanya? Saya nggak mau pakai sebelum saya tahu cara kerjanya. Gitu nggak? Saya nggak mau pakai Google sampai saya tahu cara mikirnya Google. Gitu nggak? Enggak, kita pakai aja udah. Google kita pakai aja, gitu kan? It works, gitu aja udah. Selalu bekerja untuk saya kan gitu. Setiap ada keinginan, gitu kan? Nah, sekarang saya mau tanya, mana lebih hebat Google sama Al-Quran? Maka, ya, Al-Quran sebelum Bapak Ibu buka, udah tahu. Sebelum dibuka nih, ya Allah, aku punya persoalan begini ya Allah. Tunjukkan kepadaku satu ya ayatmu yang bisa membuat aku jauh lebih tenang, yang mendapatkan solusi darimu ya Allah. Al-Fatihah, baru Al-Fatihah nih, langsung dia udah tahu tuh. Ya. Algoritmanya udah menentukan, pada saat dibuka udah pasti ngepas. Udah pasti ngepas. Lah kan kalau Bapak Ibu rela nggak Google lebih hebat daripada Al-Quran? Kalau saya nggak rela. Kalau saya nggak rela. Google harus di bawah Al-Quran. Nah, kalau Google, ya apapun keinginan kita yang nikmat, tuh Google. Bedanya apa?
Google tuh nggak tahu, nggak bisa menemukan perisai kita, nggak bisa dia. Ya. Wahai Google, ya, tunjukkan perisaiku. Search, kejawab nggak? Padahal itu yang kita perlukan. Nah, ketik itu di garpu Allah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku perisaiku. Allah mau tunjuk, asalkan kita hatinya siap. Siap. Pada saat dibuka, hati kita bisa menerima. Nah, so Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita mampu melakukan itu, maka insya Allah, ya, perisai kita itu kita lepasin pelan-pelan gitu ya, kita lepas gitu, nanti insya Allah Allah akan bersihin hati kita, ya. Hati kita bersih, dia kayak lengket seperti itu. Ketika bersih, Allah kembalikan kita ke surga. Di surga apa yang dimau? Anda tinggal jentikkan jari jadi. Itu yang terjadi pada Mbak Ika, dapat mobil hanya dalam waktu 1 bulan. Ya. Ini Mbak Ika. Berkali-kali saya ikuti materi Mahal Rezeki, nggak paham-paham juga nih, ada orang yang kayak gini. Tapi saya tidak menyerah. Alhamdulillah sebulan setelah pulang dari Mega Seminar Sukabumi, saya dapat hadiah mobil CR-V gratis. Dapat hadiah. Ini dia hadiahnya. Hadiahnya mobil CR-V gratis, ya. Masya Allah nih, ya. Kenapa? Allah tuh kalau kita lepas di satu, lintas satu nih, gitu ya, itu Allah kasih hadiah, pasti Allah kasih reward, pasti Allah kasih reward. Walaupun mungkin nggak semua, belum semua yang lintah hitam itu, ini baru dari satu sisi nih, cekrot gitu, buka sini, nanti Allah kasih rezeki. Tapi setelah itu kan nempel lagi dia. Setelah itu nempel lagi, tapi pada saat kebuka itu yang kayak gini yang terjadi. Setelah itu nempel lagi gitu. Kalau lepasin yang sini, dapat lagi keajaiban, nempel lagi gitu aja terus. Akhirnya kerjaan kita ya cuma ngelepas lintah hitam sepanjang hidup. Ya begitu dah. Makanya doanya kan kagak pernah beres. Doanya kagak pernah beres. Rabbana zolamna anfusana gitu wa illam taghfir lana. Itu doa kagak pernah beres. Itu doa yang nggak pernah dikabulkan oleh Allah. Bukan nggak pernah dikabulkan, nggak pernah beres. Dikabulkan, nempel lagi, kabulkan, nempel lagi. Makanya doa itu paling panjang, ya. Makanya ada satu doa yang sampai sekarang tuh kita kagak nggak ngamalin juga sih, doanya Nabi Sulaiman misalnya. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah ampunilah aku. Semuanya selalu ampuni aku dulu. Buka perisainya dulu. Ya Allah ampuni aku, ya, dan aku minta reward, gitu. Berikan kepadaku, ya, kerajaan yang tidak pernah diberikan kerajaan sebesar itu sebelum dan sesudah aku. Akhirnya dikasih sama Allah. Maka kalau kita udah diampuni itu, lepas tuh lintah hitamnya, Allah kasih. Nah makanya doa itu jarang kita doakan. Yang sering itu doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Ngaku dosa juga Nabi Yunus, ngaku dosa. Ya udah, ya Allah saya ngaku salah dan sekarang saya berada dalam kegelapan paus. Nah kita ketika utang kita kagak lunas, utang kagak dibayar orang, ya, gaji kagak naik-naik, kerjaan kagak ada, proyek kagak beres gitu, itu kita berada dalam kegelapan, ya, kegelapan ikan paus itu. Maka apa caranya? Buka perisai, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ini ada juga nih, ya. Oh iya, yang tadi saya mau ceritain prosesnya dah. Mungkin ada yang belum pernah dengar. Mbak Ika ini, dia perisainya adalah dia punya beberapa perisai. Ketika dia dapat terima materi ini, kemudian dia tanya, apa yang saya cintai, dan saya tuh nggak bisa ngelepasin gitu. Ternyata kerjaannya dia kerja di sebuah tempat yang riba. Gitu. Dia itu bagi dia, dia hidup di situ, dia dapat gaji tiap bulan dari situ, gitu ya. Dan dia enak tiap bulan tuh, cemplung duit, ya. Tiap bulan cemplung gitu. Dia tinggal datang ke ini doang kok, ke kerjaannya doang kok. Habis itu melayani orang, akhirnya kemudian digaji. Udah selesai kan gampang. Tapi ketika dia dengarkan materi ini, dia merasa bahwa ya Allah ini jangan-jangan lintah hitam saya. Dibukalah lintah hitamnya dengan tidak mudah. Apa yang terjadi? Kan bulan depannya kagak dapat gaji. Halo. Akhirnya banyak yang nyalahin dong, ilmu magnet rezeki ini ya.
Akhirnya bikin saya gak punya gaji. Halo. Lepas. Pada saat lepas ini datanglah ke ibunya. Pas datang ke ibunya, minta ridho sama ibunya, gitu kan? Marah ibunya. Kenapa kok kamu keluar dari kerjaan gak izin-izin sama ibu, sama bapak? Durhaka. Lepas dari satu perisai, masuk dalam perisai berikutnya. Langsung dia bilang, ya Allah yang memakai rezeki gini banget. Tuh, akhirnya ya Allah gitu kan. Dia keluar dari, makanya dia bilang agak paham-paham nih materi-materi rezeki. Gitu. Kok kayak gini sih gitu. Dan itu sebelumnya ada cerita-cerita lainnya. Nah, salah satunya ini nih gitu. Akhirnya dia setiap, nah pada saat itu, saat dia lagi berantem sama orang tuanya, karena dia resign dari pekerjaan, datanglah dia ke Mega Seminar Sukabumi. Pada saat di Mega Seminar Sukabumi itu materinya cuma 2 jam, tapi nyangkut banget di dia. Sama kayak gini nih kan, kita materi kadang-kadang tuh ya materi cuma sebenarnya cukup 2 jam, sejam gitu, asalkan hati mau nerima aja gitu. Cuma kalau hati nggak nerima, mau 3 hari gua pulang kagak ada apa tuh, mana rezeki gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekarang ini aja gitu ya, kalau memang hati nerima mah insya Allah bismillah dapat gitu, dapat keajaiban gitu kan, asal mau praktek gitu. Nah pas pulang di garpu tala, ya Allah apa perisaiku berikutnya gitu. Pas dibuka ibunya gitu, ibu bapak, oh ini dia, karena ibu bapak kagak ridho. Akhirnya dia datang ke orang tuanya, minta ridhonya. Pak Bu minta ridho, enggak. Besok datang lagi minta ridho, enggak. Minta ridho, enggak. Minta ridho, enggak. Minta ridho, enggak. Ya kadang-kadang enggak datang gitu telepon minta ridho, enggak. Enggak aja udah sampai sebulan loh nggak dapat ridho dari orang tua. Sampai akhirnya ya di hari itu suaminya datang, "Mah, kamu gak usah beli mobil." "Kenapa? Aku mau beli mobil, aku dapat mobil gratis gitu, dari bos." Gitu. "Hah, beneran?" "Iya, ini mobilnya." Ceritanya Pak Gombar ini driver, bukan manajer, bukan direktur, driver. Bosnya itu ya punya pabrik ya, orang Taiwan, Cikarang atau di mana lah, daerah Bekasi itu. Kemudian pas lagi ngobrol di warung kopi gitu, di coffee shop, kan beda ya warung kopi sama coffee shop. Ya iyalah, kopi hitam 5.000, black coffee 75.000. Candlelight dinner, tahu nggak nih candlelight dinner? Itu 600.000. Tapi kalau makan malam pakai lilin 15.000. Dia lagi nongkrongin coffee shop, bos, beda bos. Di mall ngerokok si bosnya ini. Ngomong sama Gombar, "Bar, lu pakai mobil itu terus, Bar?" "Iya, Bos." "Istri lu pakai apa, Bar?" "Pakai motor, Bos." "Kalau hujan gimana?" "Ya basah, Bos." Lu bawa pulang lagi? "Hah? Bawa, Bos." "Iya. Gue mau ganti mobil baru." Itu udah gitu doang, udah keajaiban mah. Kayak gitu doang keajaiban, pulang dah, bawa nih mobil gitu, bawa gitu. Ya. Akhirnya ya ternyata udah 6 tahun di mobil gitu. Dia tuh di keluarga dia tuh kalau udah punya 6 tahun tuh udah nggak pantas gitu. Nah dia pengen, ya udahlah pengen bikin happy driver gue gitu. Saya nanya sama Mas Gombar ini, "Mas Gombar, kerjanya udah berapa tahun sama dia?" "Mungkin 5-10 tahun kali." "Kalau berapa, Nas?" "Baru 1,5 tahun." Di luar logika. Di luar logika, baru 1,5 tahun dapat mobil kayak gini gitu. Bos kayak gimana gitu. Kecuali karena ada perisai yang dibuka dengan keras. Akhirnya bawa deh mobil ini ke ibunya sama bapaknya. "Pak Bu minta ridho." Lah begitu prosesnya udah. Yuk kita jalani prosesnya. Yang penting kita mau jalani prosesnya. Insya Allah keajaibannya pasti. Kalau saya udah bilang gitu kan, pokoknya ikut materi saya, pulang kagak dapat keajaiban, balik gue kembali gitu 100% gitu ya. Kalau sekarang ini kan free, ya udah kagak usah nuntut balik. Padahal sampai seyakin itu ya iya emang begitu. Kita ya ilmu tuh mesti yakin gitu. Kalau saya tuh ya, keyakinan itu kan ada 3 level. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin gitu. Ilmu yakin tuh kayak gini sekarang nih, kita ilmu yakin. Kita ngaji sama ya orang yang lebih yakin.
Sama ketika kita datang ke dokter, perut kita nggak enak, datang ke dokter, dokter kenapa ya perut saya gitu kan. Nah si dokter ini sudah lebih yakin daripada si pasien. Nah ini namanya ilmu yakin ketemu sama hakul yakin. Kemudian setelah itu kita minum obat. Pada saat minum obat keyakinan kita naik jadi ainul yakin. Setelah kita sembuh, kita hakul yakin. Lah si dokter sudah ribuan pasien. Lah saya sudah menemukan ribuan orang yang sukses dengan keajaiban, maka saya hakul yakin. Bapak Ibu semua sekarang ilmu yakin, pulang pakai keyakinan yang dibawa di sini. Pada saat dapat keajaiban, dikirim testimoni, iya benar-benar gitu kan, testimoninya benar. Itu namanya ainul yakin. Sampai Bapak Ibu menemukan hakul yakinnya, dan akhirnya ilmu ini gitu kan, itu dicintai ya, menggantikan lintah hitam itu. Sampai keganti itu, lintah hitamnya keganti gitu. Sama apa? Sama ilmu. Al-ilmu menggantikan lintah hitam itu. Wah kalau itu yang terjadi, masya Allah dahsyat. Ya, ketika dosa sudah terganti dengan ilmu. Itu mantap. Itulah misinya Magnet Rezeki. Ya. Ada lagi nih ya, Mbak Dwi Purhayati. Saya saat mengikuti camp saya bertanya apa mungkin saya bisa berangkat haji tahun 2019 yang sepertinya mustahil. Namun di camp saya dapatkan keyakinan yang penuh bahwa Allah akan mewujudkan yang mustahil itu atas izinnya. Nah ini kan proses nih. Proses dia belajar di dalam camp. Keyakinannya itu langsung cep. Apalagi 3 hari itu cep gitu. Sampai akhirnya itu lintah hitamnya keluar semua. Makanya kenapa yang udah ikut camp tuh rasanya kok plong gitu. Karena itu pakai metode untuk ngeluarin lintah hitam itu. Belum sepekan, alhamdulillah saya melunasi biaya haji tahun 2019. Belum sepekan. Ya, kan kalau mau pergi haji itu biayanya sekitar 35-40 juta gitu ya. Tapi berangkatnya 25 tahun gitu. Ya nggak? Kalau mau lebih cepat, biayanya lebih kurangnya 150-200 gitu kan. Bisa berangkatnya 5 tahun sampai 7 tahun gitu kan. Kalau yang mau berangkat tahun depan, ada pakai visa macam-macam. Ada visa umrah, visa furoda, ada visa ziarah. Ya, 3 nih. Harganya beda-beda. Lebih kurangnya dia yang dia dapat informasinya 530 juta. Tuh, dia bukan orang biasa. 530 itu udah kayak ya udah maksain amat sih gitu kan untuk pergi haji gitu kan. Tapi dia pengen pulang dari camp gitu kan. Ya Allah pengen pergi haji gitu. Seminggu kemudian dia dapat duit itu langsung dilunasi. Saya nggak tahu besarannya berapa. Pokoknya lunas aja dia tahun 2019. Namanya Bu Dwi Purhayati. Dia dapat ayat pas Galkutala tuh. Pada saat Galkutala dia temukan ayat. Nah ayat ini kadang-kadang gini, Galkutala tuh hebatnya. Dia bukan hanya menemukan perisai, tapi juga menemukan potensi. Nah yang dia dapat potensi. Ya Allah, apa bisa aku berangkat haji tahun depan pas dibuka? Ya, bagi kamu 1000 tahun, bagi aku 1 hari. Bagi kamu 1000, bagi aku 1. Kira-kira maknanya apa? Akan dimudahkan. Dia nanya sama saya, panas, dapat ayatnya begini, ya, gimana caranya? Zikirin terus, kagak putus-putus. Habis sholat zikirkan, ya. Ayatnya apa sih? Surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah ayat 5. Sebentar, supaya kita bisa menjiwai. Nih, ini ayatnya nih. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Gitu ya. Akhirnya disikirin ini, saya minta dia zikirkan ini. Ya, minimal 100 kali habis sholat. Yudabbirul amru minas sama'i ilal ardi tsumma yakhruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Yudabbirul amru minas sama'i ilal ardi tsumma yakhruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Terus begitu. Setiap habis sholat terus dia lakukan. Pokoknya kalau udah nurut kan insyaallah dah. Kalau nurut gitu. Jadi enggak kalau nurut? Ada yang kagak nurut? Ada. Ya. Kalau dia alhamdulillah nurut. Dizikirin terus sama dia, dizikirin gitu kan. Sampai akhirnya bergetar jiwanya dia gitu. Bergetar lah, ayatnya dahsyat. Pengen pergi haji, bagi kamu 1000 tahun, bagi aku cuma 1 hari. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya ini ya, bukan hanya sendiri, dia berdua sama suaminya. Dia habis camp itu mintanya cuma sendiri. Habis camp mintanya cuma sendiri gitu. Ini hari ini sekarang nih Bapak Ibu, dia sekarang lagi ada di Mina nih hari ini gitu. Lagi ada di Mina.
yakin banget sama ilmu ini. Dilepas perisainya, benar-benar diproses, dilakukan prosesnya, ya, dia bergarpu ta'ala, dizikirkan, kemudian akhirnya pergi haji, masya Allah, berdua, Allah karim, berdua, bukan sendiri 523 juta, berdua 1 miliar lebih. Tapi nggak tahu dah saya nilainya berapa, saya nggak ngerti. Ya dia kagak ngomong, dia cuma saya mintain aja. Sebelum foto ini ada, ya, sebelum hari ini dia berangkat, saya nggak berani ngasihin ini testimoni. Testimoni ini saya simpen. Testimoni ini saya simpen terus, gitu. Saya simpen aja sampai hari ini dia ada di Mina. Baru saya keluarkan di testimoni. Artinya saya nggak mau optimisme, tapi optimisme semu gitu. Pada saat beneran kaki dia nginjek secara realita, kan di dunia kuantum udah dizikirin terus, ya. Aduh panas, banyak banget istilah-istilah baru. Udah dah pokoknya, ya dengerin aja dulu. Apalagi tuh dunia kuantum. Dunia kuantum tuh dunia ruh, dunia gaib, gitu, dunia ajaib. Ya, pelan-pelan nanti kita pelajari, ya, bagi yang baru. Nah kurang lebihnya, gitu ya, kalau kita betul-betul yakin, ya, insya Allah, karena kita ini adalah makhluk ajaib. Kita diciptakan di surga, kampung akhirat kita surga. Kampung akhirat kita surga. Maka di surga bersenang-senang. Ciri orang sudah beragama, hidupnya happy. Pakai tasydid, apa? Happy. Pakai tasydid, ya. Happy, apa? Happy. Kalau nggak happy, berarti dia bukan belajar agama. Ya, nggak tahu yang dia pelajari apa. Kalau dia belajar kagak happy gitu. Belajar agama itu harus happy, bahagia, fly, gitu fly. Iya benar. Ya, tapi fly itu fly berdasarkan agama. Makanya agama itu candu. Betul itu agama itu candu, ya. Tapi candu yang baik, candu yang benar. Ya. Bukan opium, bukan. Kan gini ya. Orang-orang ateis itu mengatakan bahwa agama itu candu. Lah iya, gimana kita nggak candu, orang enak, gitu. Enaknya tuh gitu loh. Happy. Jadi kalau kita ngaji nih, ya Bapak Ibu maaf ya. Kalau kita ngaji itu kan bawaannya pengen marah gitu kan, nyalain orang lain gitu kan. Terus kemudian gitu kan, wah aduh ternyata banyak bid'ah, haram gitu. Berarti kita bukan ngaji belajar agama tuh. Gitu. Terus gimana dong? Ya udah pokoknya kita mah ya ngukur diri sendiri dulu gitu. Tapi saya nggak mengatakan bahwa pengajian-pengajian yang seperti itu nggak benar, tapi terusin sampai menemukan hayatan thayyibah. Ada kehidupan yang baik yang kita dapat dari pengajian yang kita lakukan. Itu dulu, ya. Setelah itu kita buka forum tanya jawab, ya. Nah, sebenarnya kan kalau kajian itu enaknya tanya jawab. Slide-nya cuma 2. Slide-nya 2. Kalau training slide-nya banyak. Lah, bukan berarti harus training, enggak. Artinya gini. Kadang-kadang tuh saya senangnya kalau lagi kajian itu ngomongin mana-mana. Ustaz Agus nanya, Ustaz materinya apa? Udah dah, terserah aja nanti Anda ngomong apa. Karena kalau pakai rundown pasti nggak kekejar. Kalau pakai rundownnya ini rundown apa seminar itu kan 4 jam, 5 jam. Nah nanti doain ya, mudah-mudahan gitu ya, banyak yang mau ngikut materi mana rezeki gitu ya. Kan ya kita mah niatnya berinfak aja udah. Emang ilmu tuh harus dikejar kok, gitu kan? Ilmu tuh harus dikejar. Niatin aja gitu, memang subur ilmu ini, gitu kan? Subur ilmu. Jadi ada yang gratis, alhamdulillah free, ada yang berbayar. Yuk kita bersedekah. Nah nanti doakan kita tanggal 16 November. Kalau bisa datang semua dah. Kalau bisa datang semua, karena di situ kita akan zikir bareng-bareng. Kita ngelepasin perisai lintah hitam itu bareng-bareng, gitu. Kita akan ngelepasin bareng-bareng sama-sama. Bersama dengan Opik. Jadi dari pagi jam 9 kita mulai gitu ya sampai jam 3. Habis itu break. Breaknya tuh terserah dah tuh mau kemana, kan Kokas tuh mall ya. Yang mau belanja dah tuh. Yang mau makan dah tuh. Terus kemudian kita panitia pada nyiapin nyiapin tempat buat zikir ya. Jadi yang tadinya per kursi jadi lesehan gitu. Lesehan, kita nanti sholat maghrib. Jadi sebelum maghrib pintu dibuka, susun soft berbaris, ya. Lelaki di depan, perempuan di belakang. Terus kemudian kita setelah itu sholat maghrib, garpu tala bareng. Oh, seru itu.
garpu tala bareng sambil kita zikir al-malikul hakul mubin 4.000 orang. Saya aja nggak, kayak gimana ya, gitu ya. Dan itu nyari gedung 4.000 orang nggak gampang, kan dia mesti AC-nya bagus, ya kan? Kalau di Istora Senayan pada gerah, ya, nanti pada kipas-kipas lagi. Ya kita nanti kita lokasinya di Kokas, Kota Kasablanka yang paling atas tuh, gitu kan? Pakai lighting, gitu kan? Pokoknya cakep dah. Kemudian ada AC-nya gitu, zikir bareng gitu kan. Wah, itu mantap banget. 4.000 orang. Ajakin banyak teman-teman kita, terutama yang Jakarta, jangan sampai nggak pergi gitu. Sayang. Datang, ya udah niat sedekah aja gitu ya. Emang gedung itu emang harus dibayar listriknya, AC-nya gitu ya. Panitianya, lightingnya kita pakai ide juga pakai LED gitu kan. Bukan pakai infocus kayak gini, pakainya LED. Wah, keren banget dah pokoknya. Jadi kita bikin yang keren gitu loh. Kita pengen nunjukin bahwa ngaji itu bisa sekeren itu gitu loh. Ngaji itu bisa dahsyat gitu. Ngaji itu bisa berkelas. Abis itu konser dah tuh. Gitu. Abis kita zikir, maghrib, doa, zikir keluarga putalanya. Dan saya minta beberapa orang testimoni, nangis-nangis kita. Abis itu opik keluar, kita nyanyi bareng-bareng gitu dah. Seru dah pokoknya. Siap ya? Siap. Konser di mana gitu yang kita bisa nangis bareng-bareng, zikir bareng-bareng ya. Ajakin teman-temannya. Insya Allah kita mau tunjukin bahwa komunitas Magnet Rezeki itu ada gitu, ada berkelas gitu ya. Kemudian juga bukan ngapa-ngapain sih, tujuan kita nggak ada sama sekali untuk menunjukkan, tapi supaya banyak orang yang bisa mau ikut belajar bersama dengan kita. Itu dulu ya, kita dalami ya materinya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, ada waktu lebih kurangnya setengah jam, kita bisa saling elaborasi ya. Mungkin ada yang udah pernah garpu tala tapi nggak ngerti, mungkin tadi udah kejawab gitu ya, kenapa nggak ngertinya, karena memang nggak gampang kita nemuin perisai kita. Tapi kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Ada yang pengen tanya? Boti mau nanya? Nggak bosan nanya terus? Silakan Boti. Buat ini nggak ngikutin kajian mulu ya, kagak bosan-bosan sampai ke Bandung dikejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini pertanyaan ini sudah dari dulu sebelum saya ikut Magnet Rezeki, ada dalam pikiran saya. Ketika saya mengaji, Allah selalu bilang bahwa yang diberi petunjuk oleh Allah itu akan memudahkan dalam memahami agama. Bahkan Al-Quran sendiri hanya orang-orang yang diizinkan yang bisa membuka dan membacanya, gitu ya. Tolong dikoreksi Ustaz kalau salah. Pertanyaan saya adalah begini, bagaimana Allah itu memilih orang-orang yang diberinya petunjuk? Ustaz. Karena apa? Contoh aja, dalam suatu keluarga ada yang betul-betul soleh, hidupnya enak, seperti ya itu tadi, bersenang-senang gitu kan. Tapi ada saudaranya yang susah, jauh dari tidak mudah, kemudian juga tidak dekat dengan masjid, padahal dibesarkan di keluarga yang sama. Nah, pertanyaan saya adalah ini satu lagi, kemudian contohnya misalkan kita ingin mengajak seseorang untuk lebih dekat kepada Allah gitu ya Ustadz ya. Yeah. Itu juga saya sempat sampai nangis karena kok tidak mudah ya. Dan ketika saya baca Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Muhammad sendiri cuma tugasnya hanya memberitahu, mengingatkan. Benar. Lalu hidayah itu yang milik Allah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya Allah berkenan memberikan hidayahnya? Gitu. Bagaimana Allah berkenan memberikan hidayahnya pada kita? Ya, bukan hanya pada kita, mungkin pada orang-orang yang selalu kita doakan juga. Oke. Begitu. Ya. Ya ayatnya jelas ya. Yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah akan sesatkan siapa aja yang dia mau. Dan Allah akan berikan petunjuk siapa aja yang dia mau. Gitu. Jadi memang kehendaknya Allah. Dan memang hidayah ini mahal sekali. Hidayah ini mahal. Nah, sepanjang kita mau menghargai hidayah. Hidayah itu harganya 1M. Ya. 1M. Ya. Mau 1M M ya. Mau.
Hidayah itu sebenarnya ya dia mahal, tapi diperolehnya dengan kemauan. Tadi ayat yang Bu Oti sebutkan udah benar nih. Ya, ini kan, oh maaf, ini 69. Ini. Kan tadi kan Bu Oti sebutin ini sebenarnya itu udah jadi jawaban. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad itu bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan. Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi ada dua syarat di situ. Ada dua syarat. Satu, berjihad dan sungguh-sungguh. Artinya Bapak Ibu semua kesini ini pasti ada jihad di situ. Ya, nggak mungkin Bapak Ibu nyampe di sini kecuali karena kemauan dan kesungguhan. Orang-orang yang nggak kesini emang nggak sungguh-sungguh, gitu ya. Ya. Orang-orang yang masuk di Spoon dan di Facebook itu pasti juga berjihad, betul tidak? Yang di Spoon dan Facebook, halo? Jawab ya kalau iya betul ya. Ya. Ada bersungguh-sungguh nyiapin waktu minimal di depan pas di kantor sambil pakai earphone gitu kan, gitu ya. Tapi bersungguh-sungguh. Gitu. Tuh, hai, tuh, halo. Iya betul Pak Nas, iya benar. Iya, orang-orang yang bersungguh-sungguh, makanya bersungguh-sungguh jihad. Makanya kalau saya, mohon maaf ya, ya memang ilmu itu benar-benar harus dikejar. Dia yang ngejar. Kadang-kadang gini Bapak Ibu ya, ada beberapa keluarga saya juga, yang dia ngelihat saya, tahu, dan dia ngerasa bahwa ya udahlah saya udah tahu dah ilmunya gitu. Gitu ada, bahkan istri saya sendiri gitu ya, ya udah tahu lah kan saya hidup bersamamu, kata istri saya begitu gitu. Tapi pada saat, makanya istri saya tuh dia seneng kalau saya itu lagi ceramah, kalau lagi khutbah, kalau lagi di panggung, karena ada rasa yang berbeda. Ya makanya kemarin tuh yang pas khutbah Idul Adha gitu kan, anak saya kan masih bayi, akhirnya nggak bisa ngikut saya gitu kan. Kadang-kadang istri saya tuh ya Allah pengen banget gitu khutbahnya tuh Abi gitu, Idul Adha, Idul Fitri itu aku tuh bareng sama Abi gitu kan, kata istri saya tuh gitu. Tapi memang ada anak mau gimana, akhirnya dia bilang, Bi kan ada sekarang fasilitas Spoon tuh, bagus Spoon nih sekarang sinyalnya juga bagus, walaupun tadi sedikit putus tapi bagus lah alat melihat. Nah itu tuh istri saya aja ikut camp tuh yang ke-10. Yang pertama, kedua, ketiga, udah dah aku udah tahu ilmunya gitu. 4, 5, 6, udah dah aku udah tahu ilmunya. Sampai saya masukin ke grup. Saya masukin ke grup. Nih, mau nggak aku masukin grup? Grup apa? Grup alumni. Biar Umi tahu apa sih hasil dari alumni, dari yang camp. Pas dia baca itu, langsung bilang, Nih, aku mau dong ikut camp gitu. Mau dong aku ikut camp gitu. Ya udah, saya bilang, ya udah. Pokoknya kamu ikut 3 hari, 2 malam. Jangan nganggap bahwa aku tuh suamimu. Aku trainer. Iya. Pokoknya jangan ya kalau mau foto berebut sama yang lain. Kalau itu enggak bercanda. Saya ngomongnya gitu sama istri saya gitu. Akhirnya ikut gitu. Ikut ya, bersungguh-sungguh mulai waktu 3 hari dan nggak boleh pegang HP. Gitu. Bersungguh-sungguh. Artinya memang ilmu itu syaratnya begitu. Ada adik saya gitu ya. Bolak-balik saya ajakin kan enggak mau. Berkali-kali nggak mau ya, sampai camp yang ke-28 sampai camp yang ke-28 dan saya nggak begini, saya bisa ngomongin ilmunya gitu. Apa sih tinggal dikasih aja? Ya nggak beda dong kalau sudah ngobrol sambil ngopi bareng gitu, juga sambil WA-an. Kalau kayak gini kan beda, kita buka dengan Bismillah gitu kan, kemudian Bapak Ibu datang serius sungguh-sungguh, beda. Makanya saya bilang udah datang sama istrinya 3 hari, lepasin semua gitu kan, lepasin semua aktivitas kamu karena emang harus dengan sungguh-sungguh. Baru dia bilang, oh iya ya, saya baru paham kenapa saya baru itu sekarang gitu. Jadi sungguh-sungguh, jadi udah emang nggak bisa. Jadi misalnya kita doain orang, ya udah kita cuma bisa ngedoain. Nabi aja ya pada pamannya Abi Thalib itu cuma bisa mendoakan ya, jadi mayasya ya, hidayah itu tergantung ya Allah yang mau kasih. Yang kedua, tapi ada syarat yang kedua. Wa inna Allaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah maka ya, ajak aja dia berbuat kebaikan terus.
ajak dia berbuat kebaikan terus, nanti hidayah Allah masuk gitu. Jadi ada 2 syarat, kesungguhan dan selalu berbuat baik. Makanya kenapa sih materi magnet rezeki itu sederhana, kayak disiplin kata gitu. Kenapa sih materinya sederhana? Sederhana tuh disiplin kata gitu ya. Karena itu jadi syarat bagi saya. Dia benar-benar mengamalkan magnet rezeki kalau katanya udah berubah. Jadi kalau susah udah diganti dengan tidak mudah, itu berat diganti dengan tidak ringan, sakit diganti dengan tidak sehat gitu. Orang-orang yang di sekitar saya tahu yang mana yang sudah magnet rezeki. Iya, siapa sih orang-orang yang disiplin kata. Orang-orang yang disiplin kata. Karena ini dalilnya. Dia hidayah akan datang manakala dia berbuat baik, termasuk dengan kata-katanya sendiri. Satu yang saya kan nggak mungkin bisa ngelihat kegiatan dia, tapi saya bisa melihat kata-katanya dia. Dan saya bisa merasakan kata-katanya dia. Jadi kalau ada orang di sekitar kita gitu kan ngomong, aduh saya mau pergi ke rumah sakit nih. Oh, berarti belum magnet rezeki gitu. Mau pergi mana? Mau pergi ke rumah kurang sehat, itu baru magnet rezeki. Jadi artinya memang ini syaratnya 2 ya. Syaratnya 2. Tadi itu yang 1M itu tadi juga boleh. Mau. Oke, 2. Mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada, alhamdulillah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kebetulan saya dapat informasi mengenai rezeki pertama dari teman, kemudian baca bukunya, dan sampai akhirnya saya bisa ikut training di Balai Sudirman. Oke. Dari sini kemudian alhamdulillah saya ikut trainingnya itu, kemudian saya merasa bahwa apa yang rezeki yang kita dapatkan itu biasa-biasa saja. Oh, jadi sepulang dari acara Magnet Rezeki biasa-biasa aja? Ya, walaupun itu sebenarnya kalau boleh saya akui bahwa ini lebih dasar dibandingkan dengan hal yang biasa. Jadi dalam persepsi saya masih menganggap bahwa ini adalah hal yang biasa, ini adalah hal dari usaha saya. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya supaya kita itu bisa merasakan bahwa ini adalah sebuah keajaiban yang kita terima dari keajaiban rezeki yang kita terima. Dan bagaimana caranya mungkin kita merawat apa yang sudah kita dapatkan, merawat dalam arti keajaiban-keajaiban yang sudah kita terima itu. Yang pertanyaan yang kedua, ketika kita mencoba kartu talak, itu kan kita buka Al-Quran, pasti kan muncul 2 halaman kan? Nah, di situ ayat mana yang harus kita tentukan untuk kemudian kita didirikan? Berarti kita terima kasih. Dengan siapa tadi, Mas? Maaf. Dengan Tulus. Mas Tulus. Pak Tulus, udah dengerin audio di channel? Udah berapa banyak? Sampai 38. Oh iya, berarti udah banyak yang didengar ya. Oke, nah ini ada juga kasusnya Mas Tulus ya. Saya setelah mendengarkan itu kok hidup saya tuh biasa-biasa saja gitu. Nggak ada yang sesuatu yang wah gitu, tapi saya udah syukuri sih gitu ya kan gitu ya kurang lebih. Saya udah syukuri, tapi kok kayak nggak ada yang ajaib, kayak si Mbak Ika ini kan ajaib ya. Dapat mobil gratis itu kan ajaib gitu. Dwi ini kan ajaib juga kan gitu. Pengennya kan kayak gini ya. Ini di perasaan saya itu adalah hal yang biasa saja gitu. Bukan dari sisi jumlah ataupun besarnya. Oke. Jadi ada perasaan biasa saja. Boleh tahu nggak buat Mas Tulus tuh yang nggak biasa saja tuh kayak apa? Misalnya kebetulan saya punya bengkel. Oke. Bengkel saya mungkin kisaran omset sehari itu 1 sampai 2 juta. Oke, sehari omset bengkelnya 1 sampai 2 juta. Suatu saat saya pernah mendapatkan omset sampai dengan 5 sampai dengan 7 juta. Oke. Cuma di dalam perasaan saya ini, ketika saya melihat omset sampai 5 sampai dengan 7 juta, itu saya merasa bahwa ini hal yang biasa saja.
Yang satu ini kan sebenarnya sudah merupakan sebuah keajaiban, cuman di dalam hati saya, di dalam perasaan saya ini masih mengatakan bahwa ini hal yang biasa saja gitu. Oke. Jadi Bapak mau apa yang mau dimau? Yang saya mau adalah bahwa saya juga bisa merasakan bahwa ini adalah sebuah keajaiban yang saya terima. Jadi Bapak pengen merasa wah, ya udah, bikin wah aja semua yang kita terima. Jadi sampai excitement kita tuh kayak wow gitu. Emang harus begitu. Kalau belum, ya minta sama Allah perasaan itu. Minta sama Allah perasaan dimana kita tuh ketika dapatkan nikmat rezeki dari Allah tuh kayak wow gitu. Karena gini, kalau kita nggak dapatkan perasaan itu, berarti kita belum masuk dalam zona bahagia. Zona kebahagiaan adalah manakala kita tuh merasakan wow, gitu. Ada efek wow dari apa yang Allah kasih, gitu. Ada efek wow, gitu ya. Jadi kalau artinya Allah pengen Mas Tulus terus belajar. It's okay. Ini adalah perasaan yang bagus. Terus pupuk, rawat sampai ketemu, gitu kan? Oh ini dia nih yang saya cari gitu. Sampai Bapak tuh merasa wow gitu, sampai kalau pas dapat tingkat tahu-tahu bercucuran air mata gitu. Karena gini, kadang-kadang bagi orang lain itu sesuatu yang biasa, tapi bagi dia itu sesuatu yang wah banget gitu. Atau sebaliknya gitu. Bagi orang lain itu wah, tapi bagi kita sendiri biasa banget gitu. Perasaan wow itu adalah perasaan syukur, nikmat yang luar biasa. Maka terus minta sama Allah, gitu ya, terus minta. Bagus sih kalau di garpu tala ini, gitu ya. Ya Allah, kenapa kok saya ketika dapatkan keajaiban darimu, nikmat yang lebih besar, kok saya merasa bahagia saja. Titipkan kepadaku satu ayat yang membuat aku, kayak gitu. Nanti Allah akan kasih rasa itu. Jadi buat kita semuanya, sampai Bapak Ibu tuh punya perasaan wow. Saya ketemu anak-anak saya kemarin tuh wow gitu. Ya. Bagi orang lain ketemu anak itu biasa. Bagi saya perjuangan. Bagi saya di tengah kesibukan saya gitu. Dan saya bela-belain ketemu anak saya gitu kan. Itu wow banget. Di tengah itu tuh kan nyetir tuh kan ya Allah. Capek banget. Wow gitu. Gitu. Saya tuh nggak apa ya. Istri saya tanya berkali-kali, ya kuat kan kuat, ya kuat. Aku izinnya tidur ya tidur biar saya sendiri gitu. Ya kan nggak mungkin juga istri saya nggak tidur kan, ada bayi yang dibawa gitu. Nah, perasaan wow itu nikmat, temukan. Ya, dan pertanyaan ini sekarang adalah hikmah dari Allah bahwa Pak Tulus memang harus mengejar itu, agar nanti akhirnya ya memang Allah akan berikan yang ajaib buat Mas Tulus. Yang berikutnya apa tadi pertanyaan pertama, tapi yang kedua apa tuh? Merawatnya. Oke. Bagaimana merawat perasaan wow itu? Ada audio saya nomor 32 ya, berjudul Kok Belum Ajaib. Ya. Itu materi penting banget, walaupun materi audio paling singkat, cuma 5 menit. Ya. 5 menit, tapi itu paling penting. Kenapa? Karena kalau ada yang nanya, bagaimana cara merawatnya? Bagaimana cara saya istiqomah? Bagaimana supaya saya bisa mengamalkan ilmu rezeki? Pedulilah dengan keajaiban orang lain. Karena kadang-kadang kita tidak bisa melihat efek wow dalam keajaiban kita, dan kita bisa melihat efek wow dalam keajaiban orang lain. Maka, gitu ya, lihat keajaiban orang lain dan kayak seneng gitu loh. Melihat keajaiban orang lain itu kayak seneng gitu loh. Jadi, aduh seneng banget gitu. Nah, temukan itu. Maka, kalau keajaiban kita, itu tuh ada keterbatasan. Sehari paling bisa dapat keajaiban sekali. Tapi kalau kita peduli sama keajaiban orang lain, gitu, udah gak ada batas gitu. Berapa banyak orang bisa dapatkan keajaiban, dan kita peduli dengan keajaiban orang lain. Ya Allah, ini orang dia harus dapat ajaib, dia harus dapat ajaib, dia harus dapat ajaib. Akhirnya kita excitementnya itu tiap hari dan berlimpah. Ya, kayak misalnya kayak Mbak Ika itu, excitement seperti itu kan cuma didapat sekali dalam seumur hidup misalnya. Gitu kan, dapat mobil gratis gitu kan, suaminya datang gitu. Itu kan paling excitementnya cuma sekali. Tapi coba lihat gitu setiap orang tuh excitementnya gitu, dan rasakan wow itu gitu kan di setiap orang. Bapak Ibu nggak akan pernah berhenti untuk ketawa bahagia.
Karena disitulah letak kebahagiaan, disitulah letak keajaiban. Nantinya Allah pasti buat kitanya ya lebih dari itu. Gitu ya. Jadi efek bagaimana cara istiqomahnya. Karena gini, kadang-kadang ya dia udah ngikutin materi manhaj ini, 2 bulan setelahnya itu udah nggak dapat keajaiban lagi. Kenapa? Karena dia hanya berpikir keajaiban dirinya, keajaiban diri sendiri terbatas. Coba Bapak Ibu doa untuk diri sendiri. Tahan kali aja. Nggak tahan. Ya Allah, berikan keberkahan buat diriku ya Allah, kejayaan, kemuliaan, ketinggian, derajat. Ya Allah berkahilah ya Allah diriku ya Allah, muliakan aku. Setelah itu, apalagi ya? Terbatas, doa buat diri sendiri terbatas. Tapi setelah itu Bapak Ibu, coba setelah itu ya Allah muliakan ibuku, tinggikan derajatnya, muliakan ayahku. Seandainya di alam kubur ya Allah terangi kuburnya, ya tinggikan derajatnya, sayangi dia, muliakan dia, bahagiakan dia, ampuni dosanya, terima taubatnya ya Allah, lapangkan kuburnya hari ini ya Allah. Buat anak-anak ya Allah, untuk buat anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ke-10, anak yang ke-20. Buat temanku ya Allah yang di sana yang belum punya anak ya Allah, maka berikan kepada. Coba ya, kalau doa buat orang lain nggak ada habisnya. Makanya kalau nanti Bapak Ibu pergi umroh, pergi haji, terserah sama siapa perginya, umroh haji atau sama siapa, depan Ka'bah itu ya doa, nggak habis doa buat diri sendiri. Apalagi ya keluarin catatan gitu. Ada orang yang minta doa dari kita, dobelin catatannya gitu. Dia minta, ya Allah mudah-mudahan saya dapetin anak, dobelin. Buat satu orang ini nggak bosan-bosan depan Ka'bah. Dan di situ keberkahan. Maka keberkahan kita itu saat kita sudah mulai peduli dengan keajaiban orang. Oke? Makanya Bapak Ibu ya, bayangkan kebahagiaan saya Bapak Ibu, 80.000 orang Bapak Ibu. Ya kita pikirin keajaiban. Kadang-kadang kita capek, kadang-kadang capek, ada aja gitu kan, Ustaz bagaimana caranya ya gitu, utang saya belum lunas. Cuma dia itu nggak mungkin WA itu nyasar dan kita baca. Saya ada WA itu 800 nggak kebaca gitu. Sampai sekarang nggak bisa saya baca, orang gimana, waktu saya juga terbatas gitu kan. Bahkan kadang-kadang ya orang-orang yang penting akhirnya kelewat juga. Makanya saya bilang kalau penting banget SMS aja. Aduh ketahuan deh. SMS saya banyak nanti. Aduh ketahuan. Mestinya rahasia kali ya. Karena nomor saya cuma 1. Tapi Bapak Ibu, pada saat di WA begitu, ada kemarin tuh ya, Pak Ustadz saya mau bunuh diri. Saya lagi ngaji, lagi ngisi tuh kemarin di hijab gitu. Gitu kan? Sambil ngisi sambil saya jawab. Terputala aja. Oh gitu kan. MK lagi gitu kan. Udah saya kan punya beberapa auto text ya. Jadi kalau saya ketik MR4 langsung gitu kan, tanya pada hati yang paling dalam pasti ketemu jawabannya. Dengarkan audio ini, jadi panjang tapi saya ketiknya cuma MR4 pasti ketemu. Tapi saya bahagia dengan itu sampai akhirnya gitu kan, orang itu ketemu solusinya. Dan memang nggak hari itu ketemu solusinya, dan kita nungguin gitu loh, nungguin kapan dia dapetin keajaiban deh gitu. Saat dia dapetin keajaiban, yes, Allah is the best gitu. Jadi apa ya, rasa nikmat itu kerasa gitu loh, walaupun bukan kenikmatan yang kita dapatkan. Karena kalau kenikmatan kita sekali lagi terbatas. Tapi kalau kita bisa melihat kenikmatan pada banyak orang, ini kayak gini Bapak Ibu, saya nulis testimoni gini, ini bahagianya ampun-ampunan, seneng banget gitu loh dapetin testimoni itu, gitu. Dan itu adalah aset yang berharga buat kebahagiaan kita. Oke. Pertanyaan tentang garpu tala. Garpu tala itu yang mana yang buka? Ini sebenarnya panjang kalau garpu tala ini. Karena garpu tala itu 5 sesi sendiri, ya. Total 10 jam kalau saya mau jelasin. Gitu. Tapi kurang lebihnya pas dibuka hati aja udah. Pokoknya tanyakan pada hati, lalu titipkan kepadaku 1 ayat. Pada saat dibuka, yang mana yang terlihat pertama kali? Bisa kanan, bisa kiri, bisa atas, tengah, bawah. Misalnya katakan ya, kalau aku mau ya persoalan ini, kemudian pas dibuka, yang mana aja yang pertama kali? Jadi kalau yang semuanya kan terlalu luas, terlalu broad lah. Terus kemudian temukan 1. Oh ini yang saya lihat. Lihat 1 ayatnya dan lihatnya artinya, jangan Arabnya aja. Lihat artinya, karena kita sedang menemukan sumber daya yang berharga yang kita pahami dengan bahasa kita. Makanya yang disebutkan Al-Quran itu dituturkan dengan bahasa kaum, bukan bahasa Arab, bahasa kaum.
Nah, maka Bapak Ibu bisa dipahami oleh semuanya, jadi nggak mesti bahasa Arab. Bahasa kaum kita alhamdulillah sudah diartikan. Udah nggak apa-apa, walaupun apa ia bisa hanya dengan Bismillah. Al-Quran itu cocok untuk semua orang kok, jangan batasi, gitu ya. Nah, kemudian lihat artinya, lihat satu ayat ke bawah, lihat kata-kata penting yang ada di sana. Kalau di azab terusin sampai optimis, karena yang kita mau temukan adalah ayat-ayat optimisnya. Bukan ayat-ayat tentang azab. Pakai buka, loh kok azab tutup lagi? Buka azab lagi, tutup lagi. Jangan ditutup, berani aja udah pas dibuka, gitu ya. Terusin sampai yang optimis. Itu syifa, gitu ya Pak. Ya. Kurang lebih itu. Nanti silakan dipelajari. Ada lagi? Kalau nggak ada, alhamdulillah kita. Oh ada. Siapa yang nggak kelihatan? Ya silakan Ibu. Kayaknya Bu Dia tadi ya. Mana Bu Dia ya? Oh. Oh kan kelihatan, luar biasa. Silakan. Taruh aja di sini, Go. Dioper dari sini, Bu. Taruh. Ya, dioper Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya sangat tertarik dengan audio Ustaz yang berjudul Jeruk Nipis. Tapi ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menyikapi masalah yang terjadi itu sebagai teguran untuk kita atau sebagai sebagai peningkatan diri. Maksud tujuan Allah itu apa dengan tujuan itu yang diberikan masalah kepada kita gitu. Oke. Ya, Nah dari pertanyaannya saya tahu kalau Ibu belum ikut seminar ya. Udah pernah belum? Oh belum ya. Karena dari tadi masalahnya, ya. Nah jadi ganti masalah dengan persoalan. Jadi kan gini ya, kadang-kadang supaya kelihatan ini. Kadang-kadang ketika kita ini persoalan, apakah ini ujian, azab, teguran, atau apa lagi? Bencana, ya. Apalagi bungkus permen, atau peningkatan diri gitu. Bahwa ini adalah untuk peningkatan diri kita. Tidak ada satupun persoalan kecuali karena dosa kita. Titik. Datangnya persoalan itu, ya, kalau Allah mau kita berbuat baik, maka Allah pasti kasih persoalan. Itu adalah hanya feedback, gitu ya. Ada audio saya berjudul Cermin Ajaib. Silahkan dipelajari lagi bahwa segala sesuatu itu cuma cermin. Ketika kita punya persoalan, entah apalah persoalannya dengan anak, dengan orang tua, dengan apa, gitu kan, dengan jalanan kah yang nggak nyaman dan segala macam, gitu kan, mobil kita gembos lah, gitu kan, bannya, ya motor kita tahu-tahu nggak nyala lah, gitu kan, dan segala macamnya, gitu kan, rantai kita putus lah, gitu. Itu semua terjadi cuma karena satu, dosa-dosa. Terus tujuan Allah apa? Gitu ya. Tujuan Allah hanya untuk memberitahu bahwa di balik itu ada keajaiban dan rezeki kalau kita mau menerimanya dengan lapang dada. That's it. Ya. Dia bisa ya pokoknya nggak ada azab. Allah nggak mau mengazab kita sebenarnya, gitu ya. Nggak mau sebenarnya. Ya. Kecuali gini, azab itu untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Memang Allah pengen azabnya. Tapi kalau buat orang-orang yang beriman, nah kita nggak usah bahas dia, kita bahas diri kita aja. Buat orang-orang yang beriman, ya, semua hal yang nggak nyaman itu hanya bungkus permen yang ada isinya. Kalau kita mau permen itu ada isinya, tapi kalau kita kagak nerima juga kagak dapat keajaibannya. Gitu aja. Jadi bagi orang mahal rezeki udah nggak ada lagi teguran, nggak ada musibah, nggak ada apa, dia cuma ada bungkus permen bahwa ini adalah paket energi, paket rezeki yang didatangkan pada kita. Cuma yang ketahuan adalah hal yang nggak nyamannya. Terima dengan lapang dada. Setelah kita menerimanya dengan lapang dada, maka insya Allah ya, akan ada keajaiban. So tidak ada sikap yang kita tunjukkan kecuali happy aja. Siap? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana dari Bogor. Saya sudah ikut acara Ustadz 3 kali dengan ini. Waktu itu mega seminar di Sudirman ya. Kemudian safari Ramadan dan ini. Alhamdulillah saya banyak menemukan keajaiban. Tapi ada yang juga mau saya tanyakan Ustadz. Kebetulan qadarullahnya saya dapat ujian
Fokus permennya itu banyak banget dari Allah. Dari rumah tangga, dari amanah, dari rumah mau disita bank, kemudian dari listrik diblokir oleh PLN. Nah, itu Masya Allah. Satu persatu, ketika saya mengenal ilmu magnet rezeki itu, alhamdulillah, saya sampai nangis. Itu banyak keajaiban. Ketika Ustaz ingat waktu lagi safari Ramadan, saya dapat putaran dengan Ustaz, saya amalkan zikir yang saya dapat waktu itu. Safari Ramadan Jakarta berarti. Iya, betul. Ingat anak saya yang duduk paling depan. Iya. Ya, nah itu alhamdulillah, Masya Allah, ya Allah, suami saya berubah. Waktu itu Ustaz bilang, Bu, saat ini ibu sedang tidak bersinar di mata suami ibu. Tapi ketika ibu dapatkan ayat ini, Allah ingin ibu yang bersinar. Dan itu saya rasakan dahsyat Ustaz. Saya, ya Allah, alhamdulillah, keajaiban Allah ini saya dapat dari safari Ramadan itu. Kemudian ada lagi masalah persoalan tentang listrik yang diblokir itu, dan ada amanah yang sedikit-sedikit saya bisa urai gitu. Nah, ketika ada satu persoalan ini yang tentang listrik diblokir itu, jadi kebetulan saya dapat ini dari orang tua jualan tanah lah ya, jadi fair. Nah, terus dapat bagian saya bisa mengasih amanah, terus saya juga ternyata kurang untuk yang listrik ini gitu. Kebetulan waktu itu kondisinya saya pasang kanopi dan tukang kelasnya itu ngambil listrik gitu ya. Dan yang ditegur kan yang punya rumah gitu. Sedangkan saya kondisinya tidak tahu, waktu itu lagi pergi sama suami. Nah, akhirnya yang kena denda itu kami gitu loh. Mau tidak mau kami harus membayar. Nah, dalam kondisi perekonomian yang sedang tidak bagus, akhirnya tersendat dan membuat menunggak. Nah, kemudian ketika udah dapat amal ini yang dari orang tua itu bisa kita bayar, cuman dalam kondisi masih pinjam dengan adik. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, saya pada saat itu mendapatkan keajaibannya yang saya merasakan wow itu ketika orang PLN bilang, Ibu ini jadi panjang ya ceritanya. Jadi gini, Ibu boleh yang bayar, yang ini boleh bayar, tapi yang ini kita diskon. Karena waktu itu saya akhirnya listriknya dibongkar gitu Ustaz, terus 6 bulan itu saya dapat free listrik gitu. Nah yang 6 bulan itu udah Ibu gak usah bayar. Itu saya mendapatkan, Masya Allah, saya dapat lagi keajaiban gitu. Nah pertanyaan saya itu maksudnya gini, saya inginkan itu tidak sampai pinjam kepada adik saya untuk bayar listrik itu. Nah apakah saya masih perisainya itu di yang mana gitu, saya masih bingung gitu Ustaz, masih meraba-raba karena kan ini saya baru ikut 3 kali gitu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadinya persoalannya banyak, terus kemudian pelan-pelan Allah selesaikan ya. Itu aja udah keajaiban kan. Suami akhirnya balik, listrik menyala, amanah selesai gitu kan. Tapi kenapa masih ada pinjaman gitu? Pengennya sih udah ajaib banget gitu loh. Pertanyaan saya gini, emang megang perisai itu udah berapa lama? Dan pengen Allah ngelepasinnya dalam waktu singkat. Hello, kata Allah gitu. Kita megang perisai 30 tahun, ya kan? Terus keajaibannya Allah udah mulai cicil nih, set gitu kan? Baru 3 kali acara aja udah ajaibnya banyak. Itu namanya detox rezeki. Jadi ada audio saya berjudul detox rezeki. Jadi memang proses. Jadi Allah akan proses sampai, jadi ibu terusin ngamalin makan rezeki sampai beres semua. Jadi kalau belum beres gitu ya, berarti materi MR-nya belum beres. Ngaji terus, ngamalin terus, garpu tala terus, turunkan perisai terus ya. Kemudian turunkan garis kebenaran terus aja ya. Sampai ya, udah kayak Nabi Sulaiman itu. Bisa nggak sampai kayak ke Nabi Sulaiman? Bisa ilmu ini. Bapak Ibu jentikan jari, pindah itu mobil.
Oh ya, cing, 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 cing. Sampai kayak gitu kan. Sampai kita ngelihat apapun Bapak Ibu itu jadi semuanya. Kalau belum, berarti masih harus di detox terus. Ya udah detox lah 30 tahun kita hidup dalam perisai rezeki. Ya udahlah 10 tahun hidup dalam magnet rezeki, bagus banget. Nah, sekarang baru berapa bulan gitu. Baru berapa bulan aja udah tiba-tiba aja ya. Stempel. 10 tahun dah kontrak sama saya. Baru itu setelah 10 tahun nih Bapak Ibu terus aja hidup dalam magnet rezeki nih, gitu kan? Magnet rezeki itu kan unik. Saya salah, semua orang lain benar kan gitu. Gitu ya, kemudian turunkan perisai bahagia, gitu ya, ini cuma bungkus permen, kemudian muliakan dan bahagiakan orang 10 tahun, kontrak sama saya 10 tahun, ya. Setelah itu, ya, ajaib, Bapak Ibu, ya, ajaib. Maka kita pengen Bapak Ibu semua itu memang benar-benar kembali menjadi makhluk ajaib. Nah, doakan kita juga, apalagi kalau belum sempet kena perisai, kita udah install ilmu magnet rezeki. Kalau sekarang kan kita udah terlanjur kena perisai, ya kan? Udah terlanjur kena perisai, ya. Kemudian kita cuci. Nah itu proses cucinya itu makan waktu. Nah apalagi kita lagi bikin nih SDKR nih, sekolah dahsyat Khairul Razikin, ya kan? SMP juga gitu. Anak-anaknya mulai dari kecil mereka ajaib, dahsyat. Belum sempat kena perisai, udah ajaib dulu. Nah tapi kurang lebih kata untuk ibu ya, sama lah saya juga gitu kan. Ya, saya juga dulu nuntut sama Allah, ya Allah kenapa nih gitu kan, udah sekian tahun nih kok masih kayak gini aja gitu. Kemudian saya mengaca pada diri saya sendiri, iya, saya perisainya berapa lama? Ya udah, Bismillah, yang penting hidup. Nah, kadang-kadang gini, dulu perisai-perisai yang gede gitu kan, kita udah bisa tinggalin nih, ya. Dalam proses ini perisai kecil masih ada juga. Jadi ya emang ya udahlah, gitu kan. Sampai tidak ada satupun perisai udah nggak punya dosa satu pun, bisa nggak? Bisa, insya Allah bisa, yakin, ya, insya Allah bisa. Ya. Nah nanti kalau udah nggak punya dosa satu pun, Bapak Ibu hidupnya luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah jam segini ya. Gimana kajian kita? Mau ngaji lagi nggak nih? Nanti kalau seandainya saya nggak datang, ya nggak apa-apa, datang aja, ajak yang lain juga gitu. Mungkin bukan saya menyampaikan, ya nanti ada kayak Ustadz Abus dahsyat, luar biasa, banyak ilmunya. Kemudian ada Ustadz yang lain nantinya yang akan kita undang ke sini, ramai indah tempat ini. Nanti mungkin saya sebulan sekali gitu kan, ya insya Allah saya sempetin gitu ya, untuk supaya kajian kita ramai ini. Nanti juga kita berpikir apa kita bisa satu lahan gitu. Siap. Allah. Channelnya tapi ngikutin. Allah. Tolong itu mic-nya. Ya, Pak. Supaya yang di spoon kedengeran juga. Nah ini ada satu orang yang baru 1 bulan ngedengerin channel Magnet Rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Mira. Dari mana Bu Mira? Dari BSD, Pak. BSD. Ya. Saya nggak tahu kalau suami saya itu sudah mengikuti channelnya Telegram. Allah. Di tahun 2016 yang lalu. Dan beliau sering tahu Telegram itu ketika kita mau tidur. Iya. Aku pikir ya biasa aja lah kajian gitu kan ya. Oh, oke gitu. Dan saat itu adalah suami saya menderita kanker. Allah. Ya itu teguran gitu dari Allah. Dan saya mandi dengan ikhlas saja sih sampai Allah memanggil beliau di Januari kemarin gitu kan. Dan teman saya mengikuti book club, klub buku Zoom di komunitas saya. Dan Kang Sandi ini bilang coba buka deh getting of rich gitu kalau masalah sign of getting of rich ini sama dengan banget loh sama buku Islami kita namanya buku Magnet Rezeki gitu. Nggak tahu kenapa saya ya udah diajar gitu. Dan saya baca 2 hari sekilas-kilas, nggak hatam gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah bulan lalu di bulan Januari sebenarnya saya udah bilang sama suami ya Rob, tapi saya mau belajar ke Hong Kong, rezekinya nggak banyak gitu, yang saya keluarin investasinya nggak banyak gitu. Alhamdulillah Allah menitipkan rezeki itu, saya mendapatkan hotel gratis di Marriott gitu kan. Alhamdulillah. Waduh, baca buku sekilas 2 kilas aja udah begini ya keajaibannya, masya Allah kalau saya mengikuti dengan
istiqomah gitu kan. Alhamdulillah ternyata baru saya sadari setelah saya mendengarkan Paradox of Candido, ini kan yang didengerin suami saya 2016. Saya pun kaget melihat HP suami saya setelah meninggal itu baru bulan kemarin saya buka. Ini kenapa audionya 1.500 gitu. Ternyata full channelnya Telegram itu sudah di-download di audio beliau gitu. Dan beliau sering mendengarkan dalam kondisi beliau sakit. Masya Allah, ternyata suami saya, oh ini loh yang dipelajari beliau gitu. Dan saya baru sadar itu ketika beliau sedang ada. Jadi atas nama suami almarhum saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Itu aja Pak Ustaz. Indah banget gak Bapak Ibu? Gimana saya nggak bahagia Bapak Ibu kayak gini? Ya. Nah, saya pengen Bapak Ibu ngerasain bahagianya saya. Gimana Bapak Ibu dapetin ilmu ini sembari lagi ke yang lain gitu? Itu rasanya bahagia pada saat teman, keluarga, sahabat, kerabat itu selesai persoalannya. Ini bukan ilmu saya, tapi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah ya. Dan mudah-mudahan ilmu ini menghantarkan beliau kepada syukur yang penuh atas cancernya. Cancer itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup dari Allah. Ya, cuma semata-mata hanya untuk menghantarkan beliau pada ilmu yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Bu Mira. Ya. Barakallah, kita sama-sama akhiri ya. Saya cukupkan karena udah mau azan ya. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Abus. Dan saya cukup sekian. Mudah-mudahan kita semua jadi magnet rezeki ya. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Nah, bagi yang belum tahu, satu ya sama tidak ada terhubung ya. Nah, ini simbol kita bahwa kita ini semuanya berada dalam dunia kuantum, dunia ruh, dunia keajaiban. Ya, apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih Bunda kita Ustaz Rasulullah, Bapak Ibu sekalian. Kita menuju duhur. Nanti Bapak Ibu boleh sholat duhur di sini. Adapun yang mau silaturahim bersama kita, ya silakan nanti di Makan Center ada sekitar 2-3 rukun dari sini. Makan Center silaturahimlah ke sana. Ada banyak hal informasi ataupun peluang-peluang yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berkah berlimpah bagi kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Saya Nasrullah, sampai jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki. Satu sama terhubung.